Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudara remaja yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau berbicara mengenai remaja pasti asik, pasti kita senang. Remaja ini adalah manusia yang gaul, atau ada juga istilah ABG, ya, anak baru gede, ya. Biasanya kalau umur yang seperti ini banyak sekali keinginan kita, banyak sekali yang mau diketahui. Termasuk yang mau diketahui adalah lawan jenis. Tapi bukan itu yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini. Yang saya mau sampaikan, bagaimana supaya kita ini menjadi remaja yang dibanggakan, remaja yang ideal, remaja yang hebat. Ada beberapa yang harus dimiliki. Insya Allah pada kesempatan ini ada 5 yang harus dimiliki oleh remaja-remaja seperti kita kalau mau menjadi orang yang hebat, disenangi oleh orang banyak, disenangi oleh orang tua, disenangi oleh masyarakat. Tadi saya dengar remaja di sini disenangi oleh pengurus masjid, baru tadi membersihkannya. Iya, kita harapkan kalau kita disenangi seperti itu, menjadi remaja yang ideal, maka tidak ada orang tua yang tidak menginginkan kita ini sebagai menantu. Pasti kita disenangi. Ada 5 yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah iman. Miliki itu iman. Kalau seandainya ada tantangan, ada godaan, maka iman yang bicara. Kalau ada lawan jenis yang menggombal, ada lawan jenis yang selalu mengeluarkan kata-kata yang merdu, keluar syairnya, pantunnya, maka iman bicara. Kalau laki-laki itu pintar berbahasa, pintar bersyair. Seandainya engkau bunga, saya tangkainya. Seandainya engkau rambut, saya sisirnya. Seandainya engkau paku, saya pelu-pelunya. Sampai kesimpulannya, dunia ini milik kita berdua. Tukang beca mengatakan, di mana saya kalau ya. Pintar berkata-kata. Kalau kau ingin sama saya, ya, maka apapun yang engkau minta saya akan berikan. Lautan akan kuseberangi, gunung akan kudaki, pagar akan kulompati. Meskipun saya berdarah-darah, yang penting saya menemui kamu. Karena itu terimalah cintaku. Kalau kuat imannya, maka mungkin mengatakan, jangan dulu, kita ini bukan muhrim,
Jangan seperti itu ya. Ini iman bicara. Tapi kalau tidak kuat imannya, dipanggil ke pinggir pantai, mungkin pertama mengatakan jangan, berdosa ki. Tapi kedua kalinya, ketiga kalinya dipanggil, bolehlah ya. Apalagi kalau sudah mengatakan halal ya. Biasanya kalau bonceng pertama masih malu-malu, tapi ketika menjauh, boncengannya ya sudah mendekat, sudah membuat setengah lingkaran. Kalau sudah paling jauh, maka dirubah posisinya dari setengah lingkaran menjadi lingkaran penuh. Wah, ini. Ya. Saya mau sampaikan seorang nabi yang tidak tergoda kepada perempuan yang bukan muhrimnya. Siapa itu? Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Kenal Nabi Yusuf? Di mana kenal? Ya, ada di dalam Al-Qur'annya. Nabi Yusuf itu adalah orang yang paling ganteng. Begitu gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam, perempuan yang mengiris-ngiris buah lewat Nabi Yusuf, tidak terasa tangannya itu diiris. Tidak terasa diiris, lalu mengatakan ini bukan manusia. Itu Nabi Yusuf. Untung saya tidak seperti Nabi Yusuf gantengnya. Beda tipis ya. Beda tipis ya. Ya, Nabi Yusuf pernah digoda oleh Suleha. Ada bernama Suleha di sini? Ya, Suleha. Istri seorang raja atau seorang menteri pada saat itu. Ketika keluar, maka Suleha melihat Nabi Yusuf mendekati. Sampai-sampai dikejar Nabi Yusuf. Apa yang terjadi ketika di dekat pintu tiba-tiba datang suaminya Suleha? Apa yang terjadi? Nah, Suleha langsung mengatakan ini Yusuf menggoda saya, mengejar saya. Nah, pada saat itu ya ada seorang bayi yang bicara. Masih bayi bicara. Tidak pernah kita dengar bayi bicara ya. Bayi itu bicara mengatakan, kalau mau tahu siapa yang salah, periksa bajunya Yusuf. Kalau seandainya bajunya robek di depan, berarti Yusuf salah. Karena ini kan dia mau buka bajunya. Tapi kalau seandainya robek di belakang, maka Nabi Yusuf benar. Diperiksa bajunya, ternyata robek di belakang. Nabi Yusuf benar. Dia itu seorang laki-laki yang takut kepada Allah. Ada lagi hadis, kalau adik-adik pelajari hadis itu ditemukan bahwa nanti di hari kemudian ada 7 yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua tidak dapat naungan, hanya 7 yang mendapat naungan. Siapa itu? Salah satu di antaranya adalah ada seorang pemuda ketika diajak oleh lawan jenisnya untuk melakukan perbuatan maksiat negatif, dia mengatakan, "Inni akhafullah, saya takut kepada Allah." Itu luar biasa ya. Kalau dia yang begitu. Masih kuliah di sini? Masih kuliah? SMA. Nah, ada yang kuliah? Sudah ada yang punya istri? Hah? Belum ada. Nggak ada? Hah? Ada, saya punya istri. Iya. Itu ya. Kalau dunia pendidikan dikatakan, didiklah anak-anak kalian sebelum anak itu lahir. Maknanya di sini kita perhatikan diri kita sendiri. Oh, jadi kalau ada lawan jenis mau mendekati kita, al-haram, atau inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Itu satu ya. Kita harus punya
iman kuat. Kemudian yang kedua, kalau menjadi remaja yang hebat, punya ilmu pengetahuan. Ini kan masih SMA, jadi jangan ini kendor semangatnya, harus bersemangat ya. Pelajari semua ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama. Saya kira bagus seperti ini. Sudah lama berjalan ini? Baru 2 kali dengan ini. Bagus, lanjutkan itu ya. Di samping kita belajar di sekolah, kita juga belajar di sini kan banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Ada ilmu melalui dari seseorang ya. Ada juga ilmu langsung dari Allah. Bagaimana caranya mengajarkan apa yang kita ketahui. Itu bagusnya kalau kita mengajarkan apa yang diketahui. Kalau mau diangkat derajatnya oleh Allah, harus ilmu. Ada dalilnya ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Hafal Ustaz juga itu. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang punya ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat, diangkat derajatnya. Saya bicara Nabi lagi, Nabi Sulaiman. Kenal Nabi Sulaiman? Langsung ini, di mana kenal? Ada di dalam Al-Quran ya, Sulaiman. Nabi Sulaiman ini, wah, luar biasa. Orang yang paling kaya Nabi Sulaiman. Kalau sekarang ini musim cincin ya, musim batu. Kalau cincinnya Nabi Sulaiman, ya ini karena ada cincinnya. Cincinnya Nabi Sulaiman itu ada tertulis basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, tapi ini tidak ada. Ya. Tapi menyala tahu Ustaz, menyala. Oh, menyala. Ya. Nabi Sulaiman orang kaya. Kemudian pejabat diberikan jabatan oleh Allah Nabi. Kemudian Nabi Sulaiman itu punya ilmu pengetahuan. Begitu hebatnya Nabi Sulaiman, pernah ditawari oleh Allah 3. Sulaiman, ini bahasa saya, pilih satu di antara 3. Yang pertama harta, yang kedua jabatan, yang ketiga ilmu. Mana kau pilih? 1. Nabi Sulaiman berpikir, kalau saya pilih harta, belum tentu saya menjadi penguasa. Juga belum tentu saya punya ilmu pengetahuan. Karena banyak orang yang kaya tapi tidak berilmu ya, menjadi masyarakat biasa. Kalau saya pilih jabatan, belum tentu saya kaya, belum tentu saya punya ilmu pengetahuan. Karena banyak pejabat ya, tapi tidak kaya. Nah, dipikir, akhirnya dia pilih ilmu pengetahuan. Karena pilih ilmu pengetahuan, akhirnya dikumpulkan 3. Dengan ilmunya menjadi orang yang kaya, dengan ilmunya menjadi pejabat. Itu luar biasa kalau kita punya ilmu pengetahuan. Makanya miliki ilmu itu. Jangan sampai suatu saat menyesal. Kalau teman-temannya sudah lanjut semua, punya titel, ada doktor, ada profesor, menyesal dia. Seandainya saya sekolah dulu, mungkin saya sudah doktor ya. Kita bicara ini 20 tahun ke depannya ya. Sekarang ini kan kalau ada yang berhenti, ada yang lanjut itu bisa dapat gelar ya. Jadi kita harus menuntut ilmu ya, terutama ilmu agama. Sudah jelas ini? Ilmu banyak juga pembahasannya tentang ilmu. Yang ketiga yang harus kita miliki adalah amal. Kita beramal. Kalau ada ilmu harus diamalkan. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Nah itu ya, kalau tidak diamalkan, jadi ada yang diketahui diamalkan. Orang yang beramal itu perbuatannya dicatat. Ada yang catat. Perbuatan buruk atau perbuatan baik dicatat. Siapa yang hafal Al-Salsalah? Hah? Pama ya'mal
mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Apa artinya? Ya. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji zarrah, maka dia pasti melihatnya. Tahu biji zarrah? Tidak. Biji zarrah ini nanti diketahui kalau menggunakan kaca pembesar. Apa namanya itu kaca pembesar? Ya, itu ya dipakai kaca pembesar. Pakai itu baru bisa dilihat. Itu namanya biji zarrah. Ada yang mengatakan biji zarrah itu kalau punya ayam mengeram, kemudian telur itu ada lompat anak ayam di situ, kemudian kita sentuh ada gatal-gatal, itu biji zarrah. Kan kita tidak lihat. Meskipun begitu kecilnya kita lakukan pasti dibalas. Demikian juga keburukan. Kalau kita bagus punya amal, ada janji Allah dalam Al-Quran. Man amila solihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan amal baik dari laki-laki maupun perempuan, jadi tidak ada diskriminasi di sini. Laki-laki atau perempuan ketika beramal wa huwa mu'min, dalam keadaan beriman, falanuhiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kehidupan kepadanya dengan kehidupan yang baik. Jadi kalau mau bagus penghidupannya, maka yang harus dimiliki adalah beramal soleh. Amal soleh termasuk sholat, puasa, azan di masjid, membersihkan masjid, itu amal soleh. Coba lihat ini samping saya, rezekinya itu mengalir. HP-nya 2, ada juga cincinnya, ada juga arlojinya, itu rezekinya mengalir. Nah, pokoknya kalau kita selalu melakukan amal soleh, amal yang baik, pasti bagus balasannya. Kemudian yang keempat yang harus dimiliki adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Buat apa ada ilmu? Buat apa banyak harta? Tapi kalau akhlak kita tidak beres, kita tidak dihormati orang. Kan banyak orang kaya tidak dihormati. Kenapa? Karena akhlaknya tidak bagus. Ada pejabat punya ilmu pengetahuan tidak dihargai. Kenapa? Karena akhlaknya tidak bagus. Pokoknya kalau mau dapat posisi, yang harus dimiliki ilmu pengetahuan. Dan yang kedua adalah akhlakul karimah. Siapa Nabi kita? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu disanjung, dipuji, dihargai oleh Allah bukan karena jabatannya, bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya, tapi Nabi Muhammad dihargai oleh Allah karena punya akhlak yang mulia. Ada ayatnya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang sangat mulia. Jadi dia punya akhlak yang mulia. Kalau jalan tabe-tabe, ya. Kalau berjanji ditepati. Ada orang berjanji tapi tidak ditepati. Berjanji kita ketemu di masjid, ternyata tidak datang. Apalagi laki-laki kepada perempuan. Berjanji, saya akan membahagiakan kamu. Terancoy. Banyak kata-katanya ya. Kalau kau pergi ke sana, saya belikan kamu pisang epe. Sekalinya ke sana tidak ada yang beli. Dia jadi punya alat, tidak dusta. Ya. Itu jadi akhlakul karimah, punya akhlak yang mulia. Bagus tutur katanya, bagus kepada orang tuanya, berbakti kepada orang tua, disuruh oleh orang tuanya langsung lakukan.
Jangan ketika disuruh oleh orang tuanya, sudah dipanggil 3 kali, 4 kali belum melakukan. Wah. Apalagi kalau tidak sempurna namanya, dia tidak mau. Tanya namanya Sulaiman SAG. Kalau tidak ada SAG-nya tidak mau. Sulaiman angkat air, tidak mau dia. Kenapa? Karena tidak ada SAG. Ketika dipanggil Sulaiman SAG angkat air, ya, dengan cepat angkat air. Boleh begitu ya? Punya alat yang mulia. Kemudian yang kelima, yang harus kita miliki kalau mau menjadi remaja yang hebat adalah punya pekerjaan, punya keterampilan. Ya. Ada keterampilannya, ada pekerjaannya, ada karyanya. Kan ada ungkapan mengatakan, laisal fata mayyaqulu kana abi walakinnal fata mayyaquluha anatha. Bukanlah dikatakan pemuda yang mengatakan ini bapakku. Ya, bapakku kerja di gubernuran, bapakku dosen, bapakku dokter, bapakku insinyur. Bukan dikatakan pemuda seperti itu. Tetapi yang namanya pemuda walakinnal fata mayyaquluha anatha. Yang dikatakan pemuda yang mampu mengatakan inilah saya, inilah karyaku. Lihatlah keterampilan saya. Jadi itu yang harus kita miliki. Ada tadi berapa? 5. Yang pertama apa? Iman. Yang kedua? Ilmu pengetahuan. Yang ketiga? Amal. Yang keempat? Akhlak yang mulia. Yang kelima? Keterampilan. Luar biasa kalau sudah tahu itu ya. Saya kira ini untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.